Sesaat lagi kita akan menyimak materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya hormati, mudah-mudahan Allah memuliakan. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang iman kepada Rasul Allah. Bagaimana kita ketahui bahwa Rasul yang wajib diketahui oleh kita ada 25, dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Adapun menurut Imam Ahmad, beliau meriwayatkan hadis dari Abi Dzar bahwa Rasulullah SAW berkata, yang isinya jumlah nabi itu, jumlah para nabi itu adalah 124.000, sementara jumlah Rasul 315. Jadi yang disebut nabi itu 124.000, kalau Rasulnya 315. Jadi sangat banyak sekali para nabi. Baik, untuk pertemuan kali ini kita sampai kepada hikmah beriman kepada Rasulullah. Jadi setelah kita tahu siapa saja Rasulullah, kemudian Rasul itu tugasnya adalah untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya, sementara nabi itu hanya diberikan risalah untuk dilaksanakan oleh dirinya sendiri. Kemudian kita telah mempelajari sifat-sifat Rasul, sifat wajibnya, sifat mustahilnya, dan sifat jaiznya. Maka di akhir ini ada hikmah beriman kepada Rasulullah. Apa hikmah beriman kepada Rasul? Yang pertama, hikmah iman kepada Rasul adalah terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Jadi ketika kita mengaku beriman kepada Rasul, meyakini bahwa Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalahnya kepada manusia, maka kita terdorong untuk menjadikan contoh, menjadikan Rasul sebagai suri tauladan. Dari mana biasanya kita mengambil dalil-dalilnya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada pada diri Rasulullah SAW contoh suri taulad. Kalau menurut bahasa kalian, mungkin kita menjadikan Rasul adalah idola. Menjadikan idola. Idola itu kan biasanya ditiru. Kalau misalkan idolanya bintang film, biasanya kalau laki-laki idolanya bintang film perempuan, di kamarnya yang dipasang fotonya. Kalau yang perempuan mengidolakan bintang film laki-laki yang dipasang fotonya. Tapi kalau kita mengidolakan Rasulullah, maka yang disimpan di kamar kita adalah risalah-risalah Rasul. Kalau fotonya tidak ada, hadis-hadis Rasul yang dibaca oleh kita adalah hadis-hadis Rasul. Dan saya berpesan kepada kalian, awas kalian hati-hati, jangan salah memilih idola. Jangan kalian memilih idola yang membuat Anda tersesat, tak tahu arah jalan pulang. Lebih bahayanya lagi, idola membuat kalian tenggelam atau tersesat lah, Jadikanlah Rasul sebagai idola. Insya Allah ketika kita bangun nanti di kubur, menurut satu keterangan hadis, ketika kita dibangunkan nanti di alam kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, ketika bangun pertama kali yang akan dijumpai adalah orang idola-idola kita, orang yang kita cintai. Sangat bahagialah ketika kita bangun dari tidur lama, dibangunkan dari alam kubur, kemudian di samping kita ada Nabi Muhammad SAW, ada Rasul yang membimbing kita. Yang kedua, hikmah beriman kepada Rasulullah adalah terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Islam itu, ajaran Islam itu ujung-ujungnya adalah sosial. Coba kita lihat di dalam sholat, kita di dalam sholat, di dalam zakat, ada zakat. Zakat itu sosial. Di dalam sholat, ritual sholat ada sosialnya. Orang yang datang belakangan, di belakang, walaupun dia pejabat. Orang yang datang duluan, di depan. Jadi tidak ada perbedaan kasta di masjid itu. Yang datang duluan di depan, presiden datang belakangan, di belakang saja. Walaupun kenyataannya mungkin kalau presiden ada protokolernya, Pak Presiden mau datang ada protokolernya. Tetapi secara khusus tidak ada aturan. Siapapun yang datang berhak
berada di depan. Itu sosial. Kemudian ada zakat. Zakat untuk siapa? Untuk fakir miskin. Ya, itu segi sosial. Ada sedekah. Jadi orang yang beriman kepada Rasulullah SAW akan terdorong untuk melaksanakan perilaku sosial yang baik, berhubungan sosial dengan tetangga, dengan teman, saling sapa. Ya. Janganlah menghemat kata-kata gitu. Ya. Orang lain bertanya ke kita, "Neng, bade angkat ke mana? Enjing-enjing, meni getol, meni rajin." Jawabnya sekolah, pendek sekali jawabannya. Ya. Coba silakan, biasakan kita membahagiakan orang lain dengan kata-kata kita. Yang ketiga, ya, memiliki teladan dalam hidupnya. Dia menjadi orang yang teladan. Dia menjadi orang yang dapat dicontoh oleh orang lain. Sehingga kehadiran kita di dunia ini menjadi dambaan banyak orang. Karena ada dua orang nih di dunia ini, ada dambaan orang, ya. Ada yang tidak diharapkan. Kalau orang yang tidak diharapkan mati, ya, masyarakat bahagia. Kalau orang yang mendambakan seseorang, ya, kalau kita menjadi orang dambaan, ketika meninggal dunia masyarakat sedih, semuanya nangis. Seperti halnya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW wafat, setelah turun Al-Quran, surat yang terakhir, surat Al-Ma'idah itu, jadi menjelaskan tentang kesempurnaan Islam. Seluruh umat Islam di dunia menangis karena ditinggal oleh orang yang didambakan. Tapi lamun ditinggalkan ku bangsat atau bangsat maut, alhamdulillah. Itulah seperti itu manusia. Kenapa yang mati adalah orang yang tidak yang matinya orang yang tidak menjadikan dambaan, bahkan orang yang tidak disenangi. Mudah-mudahan kita menjadi kelompok orang-orang yang menjadi teladan bagi umat semuanya. Demikianlah hikmah dari iman kepada Rasul Allah yang bisa saya sampaikan. Berikutnya silakan oleh kalian dipelajari, ya, berkaitan dengan hikmah beriman kepada Rasulullah. Yang saya sampaikan hanya sebagian kecil saja, ya, mungkin dari sumber-sumber lain ada lagi hikmah yang lainnya. Demikian untuk pertemuan kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga menjadi inspirasi untuk kehidupan kita.